Nama saya Javid, seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya, pada satu tempat Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari sperma. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi di tempat lain, disebutkan juga bahwa manusia terbuat dari tanah. Bukankah kitab suci ini mengandung pertentangan dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Pertanyaannya adalah, di suatu tempat Quran menyatakan manusia diciptakan dari sperma dan tidak bertentangan dengan pengetahuan. Tapi di tempat lain, manusia dikatakan terbuat dari tanah. Dengan begitu, bukankah kitab suci ini mengandung pertentangan dengan ilmu pengetahuan? Satu sperma dan satu dari tanah. Kitab suci Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat 37-39, dikatakan bahwa manusia diciptakan dari sperma, di mana sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Al-Quran juga menyatakan dalam surat Al-Hajj, surat 22, ayat 5, bahwa manusia diciptakan terbuat dari tanah. Sintesis ini menyatakan bahwa semua elemen itu ada dalam tubuh manusia. Mereka hadir dalam bentuk lain dan merupakan hasil tanah dari bumi, dari alam. Pernyataan bahwa manusia diciptakan dari tanah secara ilmiah telah dibuktikan. Air adalah komponen dari tubuh. Bagian tersebut terkandung dalam bumi. Komponen tubuhnya terdapat dalam bumi dalam proporsi yang berbeda. Pertanyaan saudara yang kedua, apakah ada pertentangan? Sebab dalam Al-Quran manusia disebutkan dari sperma, di tempat lain dari tanah. Ini kontradiksi. Kontradiksi adalah dua pernyataan yang berlawanan dan saling tidak mendukung. Quran tidak hanya menyatakan manusia, mereka terbuat dari sperma, di tempat yang lain dikatakan dari tanah. Akan tetapi hal ini juga dikatakan Al-Furqan surat 25 ayat 54 bahwa manusia diciptakan dari air. Berarti ada tiga kontradiksi. Tapi telah dibuktikan bahwa manusia terbuat dari air, dari sperma, juga dari tanah. Jika saya mengatakan pada Anda dalam satu pernyataan bahwa untuk membuat secangkir teh saya membutuhkan air, tapi dalam pernyataan kedua saya menyatakan untuk membuat teh saya memerlukan sekantung teh atau teh bubuk. Apa itu kontradiksi? Jika saya berkata begitu, untuk membuat secangkir teh secara lengkap saya juga butuh susu. Bisa saja kan saya campurkan teh dengan susu karena memang saya suka? Jika saya hanya menginginkan teh, saya pasti akan menyampurnya dengan air saja. Jadi tidak ada pertentangan ketika Quran mengatakan bahwa manusia terbuat dari sperma, dari tanah, dan dari air. Hal itu dikenal dengan contradistinction. Apakah arti contradistinction? Contradistinction artinya menyatakan banyak hal untuk satu subjek, tapi tidak bertentangan satu sama lain. Jika saya mengatakan, pria ini dia jujur, dia baik, dan menyenangkan, itu namanya contradistinction. Tapi jika saya mengatakan pria ini, bahwa dia selalu berbohong dan tidak dapat dipercaya, itu baru kontradiksi, berlawanan. Jika tidak berlawanan disebut contradistinction. Pertanyaan selanjutnya dari para wanita. Assalamualaikum saudaraku. Nama saya Faridah Sari. Saya seorang laboran. Quran menyatakan bahwa Allah adalah pencipta manusia. Apakah ilmu pengetahuan sepakat? Saya ulang pertanyaannya. Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia. Apa ilmu pengetahuan sepakat? Al-Quran telah menyatakannya sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 14. Bahwa Allah adalah pencipta terbaik. Kita membuktikan secara ilmiah bahwa Allah adalah pencipta. Quran memberikan jawabannya. Quran memberikan jawaban dalam At-Tur, surat 52 ayat 35. Pertanyaan kepemilikan. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Kata Arab yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran yang berarti pencipta adalah Halik. Ia berasal dari kata Arab halaka.
Kata halaka dalam bahasa Arab memiliki 4 arti. Arti pertama, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Hal ini tidak ada perumpamaan, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti halaka yang kedua adalah menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang sebelumnya. Arti ketiga halaka adalah menjalankan suatu perencanaan. Dan arti terakhir adalah memperhalus. Quran memberikan pertanyaan dalam At-Tur, surat ke-52, ayat 35. Apa kamu tercipta dari yang tidak ada? Jawabannya negatif, bukan. Kalian bukan diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pencipta itu? Atau apakah kita pencipta? Kita tahu dengan pasti manusia tidak dapat mencipta manusia. Jika manusia bisa, saat dia meninggal, dia bisa langsung hidup kembali. Jika dia meninggal, dia dapat kembali hidup. Anda tidak dapat menciptakan makhluk lain, bahkan lalat sekalipun. Itulah manusia. Apa kita juga bisa membuat organ tubuh penciptaan? Seperti testis atau ovarium, itu adalah organ tubuh penciptaan. Kita mengatakan bahwa testis, uterus, dan lain-lain adalah alat reproduksi. Alat-alat reproduksi. Kemudian mereka bereaksi menjadi sistem, program reproduksi. Jawabannya negatif. Quran memberikan pertanyaan lagi. Dalam Al-Waqi'ah, surat 56, ayat 58 dan 59. Apakah kau tahu mengenai sperma yang kau pancarkan? Apa kau penciptanya atau kami penciptanya? Begitulah. Semua pertanyaan Quran yang seperti ini, jawabannya negatif. Beberapa orang berkata, ini karena waktu. Kita tercipta karena kemungkinan, secara alamiah. Jadi manusia tercipta terjadi begitu saja. Mari kita analisis secara ilmiah, bahwa manusia dapat tercipta begitu saja. Molekul protein, struktur yang sangat penting bagi sel. Sangat penting. Sangat penting karena ia merupakan bagian dari sel. Molekul protein terdiri dari 5 elemen. Karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan sulfur. Dan terdapat puluhan ribu atom yang diperlukan untuk sebuah molekul. Satu atom terdiri dari 5 elemen. Karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan sulfur. Terdapat puluhan ribu atom yang diperlukan oleh sebuah molekul. Dan ada kira-kira 92 elemen bebas. Kesempatan dari ke-92 bertemu dengan 5 elemen dalam puluhan ribu atom untuk membentuk satu buah molekul protein. Telah dihitung oleh Frank Elliott. Dia mengatakan, kesempatannya adalah 1 banding 1 kali 10 pangkat 260. Apakah Anda benar-benar mengetahui apa yang telah dikatakannya itu? Jika saya berkata 1 banding 10 pangkat 2, artinya angka 201 dibanding 100, berarti 0,01%. Jika saya berkata 1 banding 10 pangkat 3, artinya 1000, 1 dalam 1000, berarti 0,001%. Jika saya katakan 1 banding 10 pangkat 4, artinya 1 dalam 10.000. 0,001%. Jadi, jika 1 dibanding 10 pangkat 260, artinya 0,0000260 baru 1. Dalam matematika dikatakan, jika 1 dibanding 10 pangkat 50, nilainya adalah 0. Ingat lagi, kita masih berbincang tentang satu molekul. Dan kebutuhan molekul ini benar-benar telah dihitung oleh orang lain yang bernama Charles Guy. Menurutnya, diperlukan banyak sekali galaksi, jutaan galaksi diperlukan untuk hal tersebut. Jutaan galaksi ini diperlukan hanya untuk membuat satu molekul protein. Dan perhitungan ini telah dilakukan oleh Charles Guy. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu molekul adalah 1 kali 10 pangkat 243 tahun. Itu artinya 1,000,000,260 kali 0 tahun yang diperlukan untuk membuat satu protein molekul. Apakah Anda tahu berapa molekul dalam satu sel? Apakah Anda tahu berapa sel yang diperlukan? Jumlah sel dalam tubuh manusia. Ada lebih dari 6 miliar molekul dalam satu tubuh bayi. Dokter yang mengatakan itu. 6 miliar. Dalam satu molekul terdapat 1 banding 10 pangkat 260. Kesempatan dengan waktu 1 kali 10 pangkat 243 tahun.
6 miliar molekul dalam seorang bayi. Bayangkan, berapa lama seorang ibu harus hamil? Ada jutaan wanita yang hamil dalam satu waktu. Padahal diperlukan 9 bulan. Jadi kesempatan untuk terbentuk bayi adalah 0000. Tidak ada kesempatan. Itu tidak dapat dihitung dengan kesempatan. Hal ini haruslah diprogram oleh sesuatu. Harus ada sesuatu. Sesuatu kekuatan super di sini. Seperti saya katakan di awal tadi, ilmu pengetahuan tidaklah menghilangkan Tuhan, tapi menghilangkan model dari Tuhan. La ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum, namaku Asfat dan aku seorang mahasiswa. Pertanyaanku adalah, Quran di dalam beberapa tempat menyebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan selama 6 hari. Tetapi dalam surat Fusilat dikatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 8 hari. Apakah ini kontradiksi? Dan juga dikatakan bahwa bumi diciptakan dalam waktu 6 hari. Kemudian langit dalam waktu 2 hari. Ini berlawanan dengan teori Big Bang yang mengatakan bahwa langit dan bumi tercipta dalam waktu yang sama. Pertanyaan yang amat rinci. Quran menyatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Dalam surat Fusilat, langit dan bumi diciptakan dalam 8 hari. Apakah ini kontradiksi? Juga apakah ini berlawanan dengan teori ledakan besar? Saya setuju dengan Anda. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 54, dalam Yunus, surat 10 ayat 3, dalam Hud surat 11 ayat 7, dalam Al-Furqan surat 25 ayat 59, Sajadah surat 32 ayat 4, dalam Al-Hadid surat 57 ayat 4, di beberapa tempat Quran mengatakan bahwa langit dan bumi tercipta dalam waktu hanya 6 hari. Dalam kata yaum ini, bukan hari, tapi periode yang sangat panjang. Secara ilmiah saya tidak keberatan. Saya juga setuju Quran mengatakan tentang bagaimana langit dan bumi ini diciptakan. Semuanya dikatakan di sana. Surat ke-41 ayat 9 sampai dengan 12. Mengatakan, patutkah kamu kafir baginya pada yang menciptakan bumi dalam waktu 2 masa, dan kamu adakan sekutu baginya. Demikianlah Tuhan, pencipta alam semesta. Kemudian lagi, Dia menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi. Dia menentukan kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Pada ayat ke-11, menyatakan kemudian dia menuju kepada pencipta langit, masih merupakan asap. Dia berkata padanya dan kepada bumi, datanglah menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Lalu keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ini terjadi dalam 2 hari. Jika Anda membaca begitu saja, tanpa berpikir, 2 tambah 4 tambah 2 menjadi 8. Quran memberikan jawabannya. Jawaban yang kedua ini digunakan oleh orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa orang-orang ini akan menyerang Al-Quran dengan keseluruhan angka ini, dan sekarang mereka kita kenal sebagai orang yang musyrik. Hari ini, angka ini telah digunakan oleh orang-orang Kristiani untuk melawan Muslim. Jika Anda pergi ke suatu tempat, pertanyaan ini pun ada di sana. Misionaris Kristen mengeluarkan pertanyaan ini. Quran menyatakannya, sudah memperkirakan bahwa hal ini akan diungkit, dan orang-orang inilah yang menyekutukan Tuhan. Mari kita cermati. Pertama, 2 ayat dalam Fusilat, surat 41 ayat 9 sampai 10. Dikatakan bahwa bumi diciptakan dalam 2 masa. Lalu gunung-gunung diciptakan di atasnya. Dan dia menentukan kadar makanan penghuninya dalam waktu 4 masa. Jadi, 2 hari menciptakan bumi, lalu 4 hari gunung-gunung. Jadilah 6 hari. Ada kata dalam bahasa Arab summa. Kata summa ini memiliki 3 arti. Yaitu kemudian, lagi pula, dan juga bisa berarti simultan. Saya tahu, beberapa terjemahan mengambil kata kemudian sebagai arti dari summa. Jika kata summa diartikan kemudian, akan ada kontradiksi. Berarti, kemudian ditambah 2 hari. Artinya 2 ditambah 4 tambah 2 menjadi 8 hari. Akan tetapi kata yang sebenarnya,
Summa seharusnya diterjemahkan dengan arti lagi pula atau simultan. Alhamdulillah Abdullah telah menerjemahkan kata summa dalam ayat dengan benar, yaitu simultan. Jika summa diterjemahkan dengan arti lagi pula atau simultan, maka bumi dan gunung-gunung diciptakan dalam 6 masa. Secara bersamaan, langit diciptakan dalam waktu 2 masa. Contohnya, saya membangun sebuah bangunan. Di situ, saya membangun bangunan bersamaan dengan komponen lain di sekelilingnya, misalnya dalam waktu 6 bulan. Para pekerja bangunan itu meminta tambahan 2 hari. Mereka mengatakan, kami memerlukan waktu tambahan 2 bulan untuk menyelesaikan bagian dasar bangunannya saja. Dan 4 bulan untuk bangunannya. Ya, untuk bangunannya. Tapi dalam waktu yang bersamaan, saya membangun dasar dan bangunannya, di mana orang itu membangun dalam waktu 6 bulan, tapi saya membangun hanya dalam waktu 2 bulan. Itu tidak mungkin. Tapi tidak bertentangan. Diperlukan 6 bulan mirip dengan yang dinyatakan di dalam Fusilat ayat 9 sampai dengan 12. Dinyatakan bahwa saat bumi dan gunung-gunung diciptakan dalam waktu 6 masa, secara bersamaan langit diciptakan dalam waktu 2 masa. Tidak ada pertentangan. Hal ini juga serupa dengan ilmu pengetahuan mengenai penciptaan, tentang diciptakannya langit dan juga gunung-gunung. Tidak ada kontradiksi. Ini juga dinyatakan dalam Al-Baqarah surat kedua, ayat 29. Allah menciptakan bumi, summa menciptakan langit. Tapi sayangnya di sini, Abdullah salah menerjemahkan kata summa sama dengan yang lainnya. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 29, summa di sana diterjemahkan dengan kata kemudian. Allah menciptakan bumi, kemudian langit. Muncul kontradiksi. Karena summa di situ seharusnya diterjemahkan dengan kata secara bersamaan. Jika Anda menerjemahkannya dengan kebersamaan, tidak ada kontradiksi. Dalam teori Big Bang juga dikatakan bahwa langit dan bumi terbentuk secara bersamaan. Tidaklah aneh. Quran menyatakan di beberapa tempat, kami menciptakan langit dan bumi. Di tempat yang lain, kami menciptakan bumi dan langit. Buktinya, dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 yang berbunyi, afalam yarul lazina kafaru annas samawati wal ardo kana zarat kafataknahuma. Langit dan bumi keduanya dulunya padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Abdullah Muhammad. Saya menghargai penjelasan mengenai bioseksual, refleksi pada binatang. Pertanyaan saya adalah, dapatkah Anda membuktikan perubahan kedua jenis kelamin ini pada binatang maupun tumbuhan dengan perubahan nutrisi dan lingkungan dengan esensi yang kronis? Saya juga merupakan bagian produksi pembuktian tanpa fertilization. Saudara Abdullah, pertanyaan Anda bagus sekali. Terima kasih. Bahwa ilmu pengetahuan perlu bukti. Pembuktian bahwa tumbuhan dapat berpindah. Saya juga dapat membuktikan pergerakan dari pisang dan pepaya, tumbuhan bioseksual. Jika Anda mendengar pernyataan saya sebelumnya, bahkan tumbuhan bioseksual sekalipun, mereka memiliki karakteristik melantima. Dari beberapa pertanyaan pembuktian, jika Anda menganalisa buah adalah hasil dari reproduksi. Apakah hasil dari reproduksi adalah tanaman berbuah? Tanaman berbuah, tahap sebelum buah adalah bunga. Sebelum buah adalah bunga melantima, putik dan benang sari. Hanya jika serbuk sari masuk, akan menghasilkan buah, dan kemudian buah menghasilkan biji. Ini dikenal sebagai buah Parthenocarpus. Dalam hal ini, bahkan dalam tahap melantima, dalam Quran dinyatakan dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 3, bahwa Allah menciptakan buah berpasang-pasangan. Terima kasih. Saya Fasana Mula. Pertanyaan saya, apakah benar Tuhan membuat evolusi terhadap Homo sapiens? Seperti adanya penjelasan dari Charles Darwin yang memberikan pernyataan yang memalukan, yaitu karena proses seleksi alam, manusia yang sekarang adalah hasil evolusi. Dari pernyataan ini, terlihat bertentangan dengan kepercayaan Islam bahwa kita adalah keturunan Adam alaihi salam. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Pertanyaan yang sangat menarik. Ceramah saya tidak akan sempurna dalam topik Quran dan ilmu pengetahuan tanpa pertanyaan yang seperti ini. Saya pernah kemukakan pernyataan ini di Kanada, Amerika, Inggris, dan Saudi.
Tidak sempurna pertemuan-pertemuan seperti ini tanpa ada sebuah pertanyaan pun yang sangat penting ini tentang evolusi. Charles Darwin, dalam pernyataan tadi, bagaimana kaitan antara Al-Quran dengan teori Charles Darwin? Saudariku, saya tidak dapat menemukan buku apapun yang berisi fakta evolusi. Saya sudah mencari buku tentang teori evolusi. Tidak ada buku mengenai fakta evolusi. Jika Anda membaca buku karya Charles Darwin, The Original of Species, ditulis bahwa Charles Darwin pergi ke sebuah pulau bernama Calotropis dengan sebuah kapal bernama Adatamabilion. Dia menemukan burung-burung parkit, dan di sana dia menemukan berdasarkan bentuk ekologisnya, paruhnya berbentuk panjang dan pendek. Dan ini ditemukan pada spesies yang sama, bukan pada spesies yang berbeda. Charles Darwin menulis surat pada temannya Thomas Tomtin di tahun 1861. Isinya, sebelumnya saya tidak percaya pada seleksi alam. Saya tidak percaya pada seleksi alam karena saya belum punya buktinya. Saya hanya percaya karena ia membantu saya dalam mengelompokkan embrio, ciri tubuh, dan mengetahui organ-organ lain. Charles Darwin menyatakan bahwa ada mata rantai yang hilang. Saya setuju itu. Dia mengatakan sendiri bahwa ada rantai yang hilang. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang pernah hidup pada zamannya, dia akan tahu bahwa teori ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Alasan dari teori ini, dari sebagian besar dunia, sebenarnya berhubungan dengan agama. Anda tahu, sejak dahulu bahkan hari ini, mereka tetap mengatakannya. Apakah Anda tahu alasannya? Alasannya karena, jika Anda ingat gereja tidak mengenal privasi. Dan Anda telah mengetahui salah satu insidennya. Mereka membunuh Galileo. Mengapa? Karena pernyataannya saat itu bertentangan dengan gereja. Bertentangan dengan Injil mereka. Tapi sekarang dia sangat terkenal. Jadi, ketika Charles Darwin mengeluarkan teori ini, yang akan bertentangan dengan Injil, mereka tidak mencari bukti atau solusinya sama sekali. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kebanyakan ilmuwan saat ini mempertahankan teori ini lebih karena bertentangan dengan Injilnya, bukan karena kebenaran. Alasannya adalah karena berlawanan dengan Injil. Semua kemukakan hal yang sama, saudariku. Para ilmuwan mengemukakan ada 4 jenis hominik yang kita ketahui. Pertama adalah Lucy, yang muncul sangat awal sekali. Sudah punah 10 tahun yang lalu. Kemudian datang Homo sapiens, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lalu manusia Neanderthalen, yang punah 40.000 tahun yang lalu. Yang keempat, manusia Cro-Magnon. Tidak ada hubungan sama sekali di antara keempatnya. Berdasarkan Vivigase, tahun 1971, yang mempelajari tentang teori evolusi di Paris, dia sangat terkenal. Dia mengatakan, teori ini tidak masuk akal. Kita tahu mereka bekerja berdasarkan akal. Saya dapat berikan Anda ratusan ilmuwan dan peraih Nobel yang berbicara menentang teori Darwin ini. Ratusan. Jika Anda tahu Obse Albert, George, yang mendapatkan Nobel untuk penemuan vitamin C. Dia menulis buku mengenai hal ini. Dia menulis lagi. Dia menulis banyak buku yang menentang teori Darwin ini. Jika Anda tahu Rupert Albert, pria ini mengeluarkan teori evolusi baru. Dia melawan teori Darwin. Tidak masuk akal. Mustahil manusia berasal dari kera. Jika Anda tahu Frank Salisbury, seorang ahli biologi, dia berkata, tidak logis bagi kita untuk percaya pada teori Darwin ini. Jika Anda tahu Whitehead, Sir Whitehead, dia menulis buku yang melawan teori Darwin. Dia juga seorang ahli biologi. Sudah ratusan ilmuwan yang menentang teori ini, tapi sampai hari ini di sekolah-sekolah masih kita temukan pelajarannya. Dan teori ini sampai sekarang tidak ada buktinya sama sekali, saudara. Ada beberapa bukti, tapi sangat lemah pada amuba, bahwa amuba dapat berubah menjadi paramecium. Sebelumnya dengan jelas saya katakan amuba tidak dapat berubah menjadi paramecium. Quran tidak mengatakan, tidak dapat dipercaya jika tidak ada bukti. Ini sangat bertentangan, tapi ini tidak ada buktinya. Orang-orang berpendapat mengenai molekul bakteri, mengenai E. coli. Ratusan hal di lapangan. Ia berkata tidak terbayangkan. Jika dibandingkan dengan teori probabilitas,
mengenai DNA yang berubah. Di sana dikatakan dari kera menjadi manusia, 0 nilainya. Ya, nilainya 0. Jika saya menghitung lagi, saya akan merasa bosan. Waktu yang diperlukan untuk satu molekul sama dengan untuk DNA. Jadi tidaklah mungkin sama sekali. Ada teori yang mengatakan bahwa homo itu genetik. Saya membaca di surat kabar India. Saya berpikir dengan yakin bahwa pada ceramah yang akan datang pada hari Minggu nanti, saya akan siap dengan pertanyaan ini. Jika pada homo sosial bersifat genetik, bagaimana saya dapat mengumpulkan orang-orang? Quran bicara banyak sosialisasi. Akan tetapi ada sebuah teori. Teori yang sangat kuat, tapi jangan terpengaruh dengan teori ini. Dalam 2 bulan, telah dibuktikan bahwa teori ini tidaklah logis. Dan tujuan teori ini untuk menajamkan bahwa teori genetik homo yang bersosialisasi itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Jadi sudah sangat jelas bahwa teori Darwin ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Kita tidak terima teori ini. Kita bukan berasal dari kera. Ada ratusan ilmuwan yang menolak teori ini. Dan Quran juga menolaknya. Quran mengatakan manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Insya Allah hal ini tidak akan mengecilkan kita sekarang maupun nantinya. Harus dipahami bahwa manusia tercipta dari sebuah pasangan. Ini juga sebuah teori. Seperti dikatakan bahwa manusia berasal dari satu pasangan, telur, sperma. Ini benar ada dan ini bukan khayalan belaka. Ini dapat dibuktikan. Insya Allah ini akan bertahan. Sekarang, besok, dan akan terus bertahan. Bahkan di Al-Quran itu dikatakan benar. Dan sejauh ini teori ini tidak mengandung konflik. Sama sekali tidak mengandung konflik sampai sekarang. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Namaku Abdul Samir Turan. Dalam Quran dikatakan bahwa hati yang kafir ditutup. Tapi menurut ilmu pengetahuan, otaklah yang berpikir, bukan hati. Mohon penjelasan Anda. Pertanyaan yang bagus. Quran mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang ilmu pengetahuan menyatakan otaklah yang berpikir dan bukan hati. Sepertinya terlihat ada kontradiksi, namun sebenarnya tidak. Anda dapat melihatnya ini dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 7, bahwa Allah mengunci mata hati mereka. Dalam Al-Quran, Allah mengunci hati bukan otak. Jika Anda melihat bahasa Arab, digunakan kata qalb. Bahasa Arab qalb mempunyai 2 arti. Pertama, hati. Dan arti yang lain adalah kecerdasan. Jika diterjemahkan dengan benar, artinya Allah mengunci kecerdasan mereka yang kafir saja. Dan secara ilmiah terbukti, kecerdasanlah yang terkunci dan bukan hati di sini. Ada orang yang bertanya lebih jauh. Saya setuju kalau qalb itu hati seperti halnya kecerdasan. Tetapi yang berbeda dalam Quran, dia mengatakan qalb berada di balik dadanya, di sini. Bagaimana dengan hal itu? Hal itu juga dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46. Bukan matanya yang buta, tapi hati yang berada di balik dadalah yang buta. Quran menyatakan bukanlah mata yang buta, tapi hati yang berada di balik dadalah yang buta. Di sini, mata yang melihat. Tapi hatilah yang tidak melihat. Secara ilmiah, di situ bukan berarti hati. Artinya kecerdasan. Saya sepakat bahwa hati dapat melihat. Tapi hati yang di dalam dada. Anda mengerti kata sadar. Sadar memiliki 2 arti juga. Satu dada, yang kedua pusat. Sekarang kita memiliki kepala lembaga ini, kepala tempat ini. Saya tahu pusatnya. Pusatnya berada di Pakistan, di India. Sadar di India. Sadar Sowanso, sadar di Pakistan, pusat di Pakistan. Sadar. Sadar juga memiliki arti pusat. Jadi terjemahan yang benar adalah bukanlah mata yang buta, tapi kecerdasan yang berada di balik pusatlah yang buta. Hati yang telah buta. Sama seperti berdasarkan kitab suci Al-Quran. Dari surat Taha, surat ke-20, ayat 25 sampai 28. Rabbis rohli sodri. Oh Tuhanku, lapangkanlah dadaku untukku. Rabbis rohli sodri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diminta dari Musa alaihi salam. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat dan menyampaikan wahyu pada umatnya. Ya mohon. Ya Allah, lapangkanlah dadaku untukku. Dada di sini bukanlah terjemahan yang benar. Yang benar berbunyi, Ya Allah, tingkatkanlah kecerdasanku. Rabbis rohli sodri. Dan mudahkanlah urusanku.
Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan lidahku, sehingga mereka mengerti perkataanku. Ini adalah yang benar. Anda harus tahu, apa ini keberuntungan atau kekurang beruntungan, saya akan datang pada September. Insya Allah September. Karena itu setiap saya mulai bicara, saya pasti akan mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbis rohli sodri. Ya Allah, tingkatkanlah kecerdasanku. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan kecerdasan dan lepaskanlah kekakuan lidah. Hingga hari ini, setiap saya ada di panggung, saya selalu membaca. Saya selalu berdoa dan meminta kepadanya. Rabbis rohli sodri. Ya Allah, tingkatkanlah kecerdasanku. Saya selalu meminta tingkatkan kecerdasan dan memudahkan urusan. Sehingga pada saat saya berkomunikasi, orang bisa memahaminya. Oleh karena itu, secara ilmiah, dari surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46, dikatakan bukanlah mata mereka yang buta, akan tetapi kecerdasan yang berada di pusat mereka lah yang buta. Karena orang beriman tidak buta, orang yang beriman melihat. Jadi siapa yang buta? Lihatlah surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 18. Dikatakan, mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali. Summum, bukmun, umyun pahum layar jiun. Mereka tuli, bisu, dan buta. Hal ini terjadi bukan karena fisik mereka. Ini bicara tentang mereka yang kafir, yang mendengar, tapi tidak mendengar. Melihat tanda kekuasaan Allah, tapi tidak bisa melihat. Jadi, Quran lebih ilmiah. Apakah benar? Mereka tidak dapat melihat. Bukan mata mereka yang buta. Kecerdasan yang berada di pusat ini yang buta. Silakan saudara di sebelah kiri saya. Assalamualaikum kepada semua yang hadir di sini. Nama saya Khalim Shah, saya praktisi desain teori, beralamat di Bombay. Saya ingin pendapat Anda mengenai detail terbaru saya pada embriologi. Tentang terpisahnya dari molekulnya membangun Adam alaihissalam, apakah tidak bertentangan bahwa bahan pendukung Isa alaihissalam dapat tercipta tanpa adanya ayah? Apa alasan ilmiah yang tepat untuk hal ini? Saya ulangi pertanyaannya, yaitu, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah mukjizat Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah, tanpa adanya pembuahan? Saudara sekalian, mukjizat merupakan sesuatu yang tidak biasa, di mana manusia tidak dapat membuktikannya. Sesuatu yang tidak biasa, yang berkaitan dengan kekuatan supranatural Tuhan yang Maha Besar. Mukjizat yang sangat banyak terjadi di masa lampau, tidak mendapat kesempatan untuk dijelaskan pada hari ini. Kita kembali pada masa lampau saja. Mari kita kembali ke masa lampau. Terdapat beberapa keajaiban yang terjadi dapat kita nilai. Seluruh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka hanya diutus untuk satu kaum. Untuk satu kaum. Dan wahyunya hanya untuk periode tertentu. Oleh karenanya, mukjizat yang terjadi untuk waktu tertentu saja. Seperti apa mukjizatnya? Disesuaikan dengan kondisi penduduk. Contohnya seperti Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah. Bukanlah hal yang ilmiah. Mengapa? Ia harus kembali ke masa lampau untuk membuktikannya. Karena semua utusan yang datang sebelum Nabi Muhammad hanya berlaku untuk waktu tertentu saja, bukan untuk selamanya. Waktu itu saja. Tapi Nabi Muhammad, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus sebagai utusan terakhir. Dia bukan hanya untuk muslim di daerah Arab, dia diutus untuk semua umat manusia. Dan ajarannya berlaku selamanya. Karena itu, mukjizatnya yang berupa kitab suci Al-Quran dapat dianalisa hingga hari ini. Inilah mukjizatnya yang abadi itu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak mukjizat, ratusan mukjizat yang harus kita percayai. Kita muslim tidak terpaku kepada hal tersebut saja. Kita harus berpegang pada ini. Mereka dapat membuktikan secara ilmiah. Tapi mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dianalisa bahkan hingga hari ini. Mukjizat sebelumnya tidak membuat kita kembali pada saat-saat tersebut. Jika kita bisa melakukannya, kita dapat mengetahui bagaimana Nabi Adam lahir tanpa ayah. Dan saya dapat membuktikannya secara ilmiah mengenai hal ini. Hari ini ilmu pengetahuan tahu, saat ini ada beberapa spesies yang dapat lahir tanpa pembuahan. Contoh terbaik adalah lebah jantan. Lebah jantan adalah telur yang tidak dibuahi oleh pejantannya. Lebah betina bertelur.
Dan mereka lahir sebagai lebah jantan. Lebah betina adalah telur yang dibuahi oleh jantannya. Jadi ada beberapa binatang di dunia ini yang lahir tanpa pembuahan. Saya tahu, ini terjadi pada binatang tingkat rendah. Tidak ada bukti pada binatang tingkat tinggi. Siapa yang melakukan ini? Ilmu pengetahuan mengatakan, Allah lah yang melakukannya. Allah dapat membuat ini menjadi mungkin. Untuk terjadi, pada Isa alaihissalam dijelaskan dalam Al-Imran, surat ketiga, ayat 45-47. Qolatil malaikatul ya Maryamu, inna yubasiro bikalimatin, ismahul masihu, isabnu Maryamah, wajihan fid dunya wal akhiratun minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kalimat yang datang daripadanya. Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk di antara orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan, ia akan berbicara dengan manusia dalam buayan. Ketika sudah dewasa, dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki? Jawabannya adalah, Faiza kodo amron, fa'in nama yakulu lahu kun fayakun. Jika Allah mau, dia hanya cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Saya berikan Anda penjelasan ilmiah. Ketika Allah membuat hal yang mungkin pada lebah jantan, sangatlah mudah untuk membuatnya mungkin baginya. Bahkan, pada hal ini, pada Isa alaihissalam, baginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alaihissalam hanya dengan Faiza kodo amran fa'in nama yakulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan sesuatu, maka ia cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Sebab menciptakan manusia adalah hal yang sangat mudah baginya. Itu adalah mukjizat. Saya tidak akan menjelaskan Isa alaihissalam diciptakan seperti itu, seperti lebah jantan. Saya tidak tahu. Kemudian ilmu pengetahuan mengatakan bahwa yang terjadi pada binatang tingkat tinggi dapat terjadi pada manusia. Demikian. Assalamualaikum Ustadz Zakir. Nama saya Sania. Saya seorang yang kembali ke dalam Muslim. Pertanyaannya, dalam kuliah Anda telah mengemukakan fakta ilmiah dari Quran yang telah terbukti. Apakah Anda dapat memberikan contoh-contoh dalam Al-Quran yang belum dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan? Mengulang pertanyaannya, bahwa pernyataan saya, Anda mengemukakan fakta ilmiah dari Quran yang telah terbukti. Dapatkah saya memberikan contoh-contoh dari Al-Quran yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah? Seperti yang Al-Quran nyatakan, surat As-Sura, surat ke-42, ayat 29. Dan di antara ayat-ayatnya ialah menciptakan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dia berkuasa mengumpulkan semua yang dikehendakinya. Tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan pernyataan ini. Baiklah saudara, saya akan ceritakan sebuah cerita yang mungkin Anda sudah mengetahuinya. Belum lama ini, dikirimkan keluar angkasa, ke planet, dikirimkan satelit, dan yang lain. Beberapa bulan terakhir ditemukan. Kita temukan di koran, ditemukan materi hidup di Mars, yang merupakan bukti bahwa kemungkinan ada kehidupan di Mars. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu ada koran di India. Mereka menemukan air di bulan. Mungkin komet bertabrakan, atau terjadi sesuatu hal, dan air berubah menjadi es. Di masa depan akan lebih mudah melakukan investigasi untuk memindahkan air dari bumi ke bulan. Kemudian dapat terjadi kehidupan di sana. Itu mungkin saja terjadi. Ilmu pengetahuan menyatakan terdapat kemungkinan adanya kehidupan selain di bumi. Karena Quran menyatakannya, saya setuju hal tersebut. Mungkin setelah 1 atau 2 tahun mereka akan menemukan bahwa mungkin setelah 50 tahun. Bagi ilmuwan, banyak pendapat bagaimana bumi ini nantinya. Beberapa menggambarkan gunung-gunung akan meletus. Beberapa mengatakan akan menghilang dan bumi hancur. Ada yang mengatakan laut akan meluap atau alam semesta menuju ke lubang hitam dan akan terjadi bencana suatu hari. Banyak pendapat. Quran memberikan gambaran penuh dari berbagai pendapat ini. Bagaimana sebuah penciptaan berakhir. Beberapa gambaran sesuai dengan teori ilmiah yang ada. Teori, bukan fakta. Sebagai contoh,
dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 3. Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar. Allah sebenarnya memberikan petunjuk penciptaan ini akan dihancurkan. Ini diulang dalam beberapa ayat Al-Quran, contohnya dalam Al-Qiyamah, surat 75 ayat 8 dan 9. Dinyatakan, apabila bulan telah hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan, itulah hari terakhir. Jika Anda membaca surat Takwir, surat 81 ayat 1, 2, 3, dan 6, dikatakan, matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan, gunung-gunung akan dihancurkan, dan laut akan dipanaskan. Dalam Quran, surat Infitar, surat 82 ayat 1 sampai 3, dikatakan bahwa langit akan terbelah, bintang akan jatuh, dan gunung akan hancur. Inilah gambaran, bumi akan berakhir. Ini adalah contoh ilmiah Al-Quran yang belum dapat dibuktikan. Contoh lagi, Quran menyatakan, surat Al-Anbiya dalam surat ke-21 ayat 104, bahwa aku akan mengakhiri ciptaan ini. Kami akan menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, begitulah kami akan mengulanginya. Akan ada penciptaan lagi setelah yang satu dimusnahkan, setelah dunia ini selesai. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Quran menyatakan, manusia pertama, Adam alaihi salam, ilmu pengetahuan belum bisa membuktikannya. Quran bicara tentang roh. Ilmu pengetahuan belum juga bisa membuktikannya. Al-Quran juga membicarakan tentang jin, Jibril, malaikat. Ilmu pengetahuan belum bisa membuktikannya. Quran bicara tentang kehidupan setelah kematian, tentang surga dan neraka. Pengetahuan belum bisa membuktikannya. Tapi, Anda bertanya, Ustadz Zakir, Anda memberikan ceramah yang amat bagus, berbicara mengenai bukti ilmiah. Anda percaya pada jin? Percaya pada jin? Percaya pada ruh? Kehidupan setelah kematian? Anda orang yang tidak logis. Saya menjawab tidak. Saya orang yang logis. Saya menjadi logis saat saya percaya. Saya tidak serta-merta percaya hidup setelah kematian, ruh, surga, neraka dan jin. Saya memiliki kepercayaan logis. Dasar kepercayaan saya logis. Padahal ini ada maksud dengan diturunkannya Al-Quran, di mana kurang lebih dari 80% telah dibuktikan 100% benar. 80% dari bukti ilmiah yang Al-Quran katakan telah dibuktikan ilmu pengetahuan. Hingga hari ini 100% menjadi benar. Sisanya yang 20% tidak diketahui. Bahkan tidak 0,01% pun terbukti bersalah. Kalau nanti ditemukan ada satu kesalahan, Quran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang 20% ini memiliki dua arti, tidak diketahui. Jadi begini, 80% telah dibuktikan 100% benar. 20% ini memiliki dua arti, tidak diketahui. Tidak 0,01% pun terbukti salah. Dengan begitu, yang 20% insya Allah adalah benar. Itulah kepercayaan saya yang logis sampai saat ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Namaku Muhammad Sadat. Aku mahasiswa sistem mekanik di St. William. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan karakteristik dan kepribadian manusia. Di balik itu ibu. Dalam ilmu genetika, sudah diketahui bahwa orang tua bisa memiliki anak yang pintar. Di mana orang tua bisa mengubah kode genetik gen dari sang anak. Bukankah ini bertentangan dengan Al-Quran? Mohon penjelasan Anda. Terima kasih. Dari pertanyaan tersebut, kode genetik telah dimengerti. Dan mungkin saja dilakukan perubahan gen pada bayi yang akan dilahirkan. Quran mengatakan bahwa Allah yang memberikan bentuk pada manusia. Quran menyebutkan beberapa fase. Jadi bukan berarti kontradiktif dengan Quran. Tidak ada yang mengetahui. Saat Quran mengeluarkan pernyataan ini, tanpa kekuatan Allah hal tadi tidak mungkin terjadi. Tanpa kekuatannya hal itu tidak mungkin terjadi. Contohnya, saya berikan contoh. Al-Quran mengatakan dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 33. Dinyatakan bahwa jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi maka lintasilah. Tapi, kamu tidak akan dapat melintasi melainkan dengan kekuatan Allah. Anda akan dapat melintasi langit dan bumi hanya dengan izin Allah. Saat ini manusia dapat menembus langit.
bukan berarti Quran salah. Quran mengatakan kamu tidak dapat melakukannya kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terprediksi bahwa manusia dapat pergi keluar angkasa. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Anda ingat apa yang terjadi pada Challenger setelah Challenger lepas landas? Apa yang terjadi? Tidak ada izin dari Allah. Apa yang terjadi? Tidak ada. Bahkan saat ini, keluarga berencana. Anda tahu tidak ada program keluarga berencana yang sempurna. Bahkan jika Anda melakukan vasektomi, jika Allah berkehendak, dia dapat tentu saja memberikan sperma yang subur kepada istrinya. Bahkan dengan melakukan metode yang permanen, seperti tubektomi, atau suami melakukan vasektomi, tetap saja ada kesempatan untuk seorang ibu melahirkan seorang bayi. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menghentikannya. Silakan Anda gunakan KB itu. Begitu pula genetik. Mereka melakukan perubahan genetik. Jika Allah tidak mengizinkannya, Allah tidak akan mengubah apapun. Sedikit orang yang berhasil, hanya sedikit sekali mereka yang berhasil mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak berhasil, Allah tidak memberikan izinnya. Jika keluarga berencana berhasil, karena Allah mengizinkannya. Mereka yang tidak berhasil, Allah tidak mengizinkannya. Semoga dapat diterima. Assalamualaikum Ustaz Zakir. Dulu saya seorang Hindu, baru saja masuk Islam. Begini, yang ingin saya tanyakan pada Anda. Ada momen di mana terjadi ledakan jumlah bayi, Islam melarang aborsi. Tetapi jika sang ibu memiliki masalah medis, misalnya karena penyakit atau baru saja melahirkan seorang bayi, maka hal itu selalu mengancam kehidupan seorang ibunya. Lalu dokter non-muslim mengatakan harus diaborsi, dan dokter muslim mengatakan itu haram. Dan ada yang lebih modern lagi, mengatakan batas umur bayi itu 40 hari. Jika belum berumur 40 hari boleh dilakukan, jika lebih tidak. Itu dapat dilakukan dalam hukum Islam. Apa itu benar atau salah? Pertanyaannya, bahwa secara ilmiah, dokter membolehkan. Sementara Al-Quran sendiri melarang aborsi. Jika hal tersebut membahayakan kehidupan seorang ibu, Quran membicarakan tentang aborsi. Surat An-Nam, surat ke-6, ayat 151. Juga dalam Al-Isra, surat ke-17, ayat 31. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki pada mereka, juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Jadi aborsi itu haram. Ini amat jelas. Contoh lain mengenai haram. Saya menyatakan haram. Hal yang sama dikatakan Al-Quran dalam 4 tempat yang berbeda. Al-Baqarah surat 2 ayat 173, Al-Ma'idah surat 5 ayat 3, Al-An'am surat 6 ayat 145, dan An-Nahl surat 16 ayat 115. Dinyatakan bahwa jika dalam keadaan terpaksa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika keadaan terpaksa, sekali lagi itu karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika dalam keadaan terjepit, Anda bisa mati kelaparan, dan hanya ada babi di situ, itu pun menjadi halal bagimu. Dan itu pun bisa terjadi pada hal yang lain. Misalkan saja, Anda di tengah hutan dan sedang kelaparan harus mendapatkan makanan. Atau di gurun. Allah membolehkannya tapi hanya untuk waktu itu. Saat kembali ke kota, makanan itu kembali jadi haram. Begitu juga dengan aborsi. Karena Anda tidak menginginkan anak, itu haram dalam Islam dan termasuk dosa besar. Tapi jika itu membahayakan kehidupan sang ibu, itu amat boleh dilakukan. Karena dalam Islam, kehidupan ibu lebih penting daripada kehidupan seorang anak yang belum ada dan hidup di dunia ini. Saya tahu dan saya katakan, jika belum 40 hari, boleh dilakukan. Selebihnya tidak boleh. Quran dengan jelas menyatakan, bila membahayakan hidupmu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi boleh. Jika dokter mengatakan, misalnya dia memiliki masalah jantung, dan hatinya sakit, karena terpengaruh jantung, dan sang ibu bisa mati, kita boleh saja melakukan aborsi. Karena dalam Islam, Anda tidak boleh melakukan pengorbanan yang lebih besar untuk menyelamatkan yang lebih kecil. Sang ibu merupakan kehidupan manusia. Kehidupannya lebih penting daripada kehidupan bayi yang tidak bisa berdiri sendiri. Bila itu membahayakan kehidupan sang ibu, dalam Islam aborsi boleh dilakukan. Tapi jika tidak, haram hukumnya. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari para wanita. Assalamualaikum Saudara Zakir. Pertanyaan saya, tatkala Quran begitu banyak berbicara mengenai ilmu pengetahuan, mengapa Muslim begitu ketinggalan terhadap ilmu pengetahuan? Tatkala Al-Quran begitu banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan,
Mengapa Muslim begitu ketinggalan? Saya hanya akan menyalahkan media. Media saat ini adalah kaki tangan Barat, Eropa, media tangan mereka. Mereka memiliki tempat dan stasiun televisi. Ada CNN, BBC, itu tangan mereka. Media tangan mereka. Lalu, apa yang dituliskan di buku-buku sekolah-sekolah dan buku-buku di kampus? Anda akan membaca bahwa dari abad 8 sampai 12 merupakan fase kegelapan. Gelap bagi siapa? Gelap itu bagi Eropa, bukan seluruh dunia. Bangsa Arab dan Muslim sangat maju sekali pada abad 8 dan 11. Muslim sangat maju waktu itu. Bangsa Eropa lah yang terkebelakang. Mereka mengatakan zaman kegelapan dunia. Padahal bukan itu. Kegelapan hanya bagi Eropa. Dengan peralatan dan teknologi yang terbatas, pada abad 8 dan 12, penemuan ilmuwan Muslim amat mencengangkan. Mereka hebat waktu itu. Saat ini mereka baru bisa menemukan sebelum peralatan dan teknologi terbatas yang mereka miliki. Pada abad itu penemuan ilmuwan Muslim amat mencengangkan dunia. Contohnya, saya beritahu. Di sini, Umar Afid. Dia menemukan teori populasi. Tetapi, dalam buku kedokteran dan buku-buku sekolah, siapa yang menemukan semua ini? William Hari. Setiap orang tahu William Hari. Tidak ada yang tahu Umar Afid. Umar Afid menemukannya 400 tahun yang lalu. Eropa bilang, ambil saja buku Muslim itu dan buang. Dan terbitkan saja sendiri. Itulah para penemu Islam. Contohnya, Anda tahu Al-Idrusi 1154. Dia yang pertama menggambarkan wilayah Mediterania. Pertama, matematika. Muslim banyak sekali menemukan hal dalam matematika waktu itu. Anda pasti sudah tahu angka-angka 1, 2, 3. Mereka menamakannya angka Arab. Yang lain bernama angka Romawi. Mengapa bisa begitu? Karena Arab yang pertama menemukannya. Itu mengenai penomoran angka Arab. Orang pertama yang menemukan serum bakteri patogen adalah Arab Tusi. Kita tahu serum patogen, tapi kita tidak tahu Arab Tusi. Dia mengatakan bahwa hetagonis kuadrat sama dengan jumlah sisi setiap sudutnya. Al-Biruni, dia adalah ahli antronometri. Orang-orang ini tidak terekspos. Jika Anda tahu Al-Kindi, Al-Kindi adalah ahli filsafat, pengobatan, dan ahli astronomi. Ketika ilmuwan besar seperti Galileo, Newton, dan lain-lain, mereka berkata bahwa seluruh partikel yang ada adalah absolut. Al-Kindi mengatakan partikel-partikel itu relatif. Dan kita tahu, ada teori relativitas dari Albert Einstein. Saat itu tidak seorang pun, kecuali Al-Kindi yang meletakkan dasar relativitas. Beberapa waktu kemudian ditemukan teori relativitas. Siapa yang tahu tentang Muhammad, Zakir, dan Hasan? Siapa yang tahu mereka? Mereka yang menggambarkan bentuk dasar bumi dari sudut yang berbeda pada saat orang-orang mengira bumi datar. Kimia. Muslimlah penemu kimia. Ibnu Hayyan, Jabir Ibnu Hayyan, yang dikenal dunia dengan nama Geber. Melihat namanya kita berpikir mungkin dia orang Eropa. Dia seorang Muslim, Jabir Ibnu Hayyan. Anda tahu Geber tapi tidak tahu Jabir. Dia adalah ahli penemu alkohol. Alkohol berasal dari kata Arab al-gul, artinya hantu atau roh. Alkitab adalah kata Arab. Ditemukan ribuan hal dalam kimia. Muhammad Zakaria Ar-Razi, dia dokter ahli yang sangat terkenal. Dia terkenal menemukan cacar dan proyektil. Dia yang pertama menggunakan cara penyembuhan almih. Bacalah buku mengenai penyakit anak. Banyak sekali ahli-ahli Muslim. Ali Ibnu Abbas, dia ahli pengobatan. Ibnu Sina, yang dikenal dengan nama Avicenna. Mereka semua Muslim. Ibnu Sina Muslim, Avicenna Muslim. Dia terkenal dengan Aristoteles. Dia menulis buku Kanun, yang menjadi buku acuan kedokteran, yang muncul pada abad ke-17. Siapa yang tahu tentang Ibnu Juhur? Dia adalah tokoh setelah Alexander yang mendalami paistrodologi. Dia menjelaskan Hamid, perikandrium. Dia menjelaskan media, astronomi. Beberapa dokter ahli seperti Ashari. Ashari seorang dokter gigi termasyhur, ahli bedah, dan dia juga ahli dalam hal kebudayaan. Dia menemukan beberapa alat bedah dan juga teknologi.
Begitu juga dalam dunia kedokteran gigi. Muslim banyak sekali tahu tentang banyak hal, tapi media berada di tangan orang barat. Muslim berjuang, tapi saya setuju dengan Anda. Saat ini, hari ini, umat Islam berada dalam titik kemunduran. Anda tahu, Eropa pernah menghadapi. Anda tahu, karena Muslim berada jauh dari Quran dan jauh dari agama mereka sendiri. Mereka menjauhi kitab dan juga agamanya. Dan tahukah Anda mengapa orang Eropa sekarang ini menjadi hebat? Mereka benar-benar jauh dari agama mereka. Eropa menjadi ahli karena jauh dari agama mereka juga. Umat Islam mundur karena mereka jauh dari agama mereka. Pertanyaan kita, Muslim memiliki ini. Sedangkan non-Muslim, mereka ada dalam Quran. Mengapa kita tidak baca Al-Quran dengan pemahaman? Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Mereka hanya memperlakukan Al-Quran begini dan menaruhnya di atas. Quran bukan hanya untuk ditaruh di atas, harus diimplementasikan dalam keseharian kita. Jika Anda mengimplementasikan dalam keseharian, ditambah pemahaman, insya Allah kita kembali akan menguasai dunia. Semoga memuaskan Anda.